Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya semua. Jumpa lagi dengan saya dengan satu kisah pengalaman cerita saya yang tentunya agak saya hubungkan dengan kondisi lingkungan kita yang di sekitar kita bisa kita jumpai. Saya bercerita tentang teman saya yang real di mata saya, yang mungkin tidak real di mata orang lain, tapi tetap real di mata saya. Atau saya katakan dia teman atau sahabat saya yang dalam kata kutip gaib. Semoga teman-teman sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa selalu mengikuti dan support saya dalam video saya yang kali ini yang ke-9. Kalau teman-teman mengikuti video saya dari pertama sampai yang ke-8, itu pada yang ke-8 itu saya melakukan evaluasi tentang teman-teman saya yang gaib yang biasa kita temui di sekitar kita, dan saya menceritakan di situ secara tidak langsung adalah beberapa macam dari penampilan atau wujud mereka yang saya temui yang ada di lingkungan saya, terutama dalam rumah ya. Dan saya biasanya sangat berani atau berinteraksi dengan mereka kalau saya dalam rumah, tapi kalau di luar rumah saya agak takut dengan alasan begini teman-teman, karena kalau di dalam rumah itu kan area saya sendiri, jadi kalau di luar rumah tentunya saya merasa saya tidak mengenal dia atau dia tidak mengenal saya, jadi saya takutnya ada misunderstanding. Jadi biasanya saya kalau jumpa di luar saya cuman menghormati mereka saja, jadi saya tidak berani ada interaksi atau bagaimana, karena saya belum tahu apakah mereka merespon atau tidak dengan baik kalau saya misalkan saya melakukan interaksi bersama mereka. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang, ini mungkin pembahasan saya yang pertama, tentang rumah besar dan patung. Kenapa rumah besar itu dan patung merupakan hal yang tanda kutip teman-teman kita ini suka sekali berada di dalamnya atau masuk di dalamnya. Tentunya mereka juga punya suatu alasan. Seperti kita selalu happy dong kalau kita punya rumah besar, dan saya kira bukan yang punya rumah saja yang happy ya, tetapi orang-orang di sekitarnya atau teman-teman yang menengok rumah tersebut atau mungkin berkunjung pun akan merasa happy, karena jantungnya dengan suatu keindahan, dengan megahan itu semua makhluk hidup pasti akan menyukai. Oke teman-teman, jangan lupa selalu ikutin saya ini. Oke, sebelum saya membahas satu tema kita kali ini tentang rumah besar dan patung, ya kan, jangan lupa ya subscribe dulu untuk support saya di channel saya ini. Oke teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat saya semuanya, perlu kita ketahui bahwa teman-teman gaib ini, ya kan, dan dia paling suka dengan suatu ruangan yang lembab atau ruangan yang sepi gitu. Jadi biasanya ruang-ruangan tersebut itu terdapat dalam satu bangunan yang besar. Bangunan yang besar itu tentunya adalah gedung-gedung yang besar, sekolah, perusahaan, atau rumah-rumah mewah yang besar gitu. Kenapa begitu? Karena banyak suatu titik dalam gedung atau ruangan yang besar itu pasti ada titik yang lembab.
apalagi biasanya kalau gedung-gedung besar atau sekolah atau perusahaan atau apa yang sifatnya gedung perkantoran bapak itu biasanya kan uh, dia ramainya itu kan cuman pagi sampai sore, dan malam itu adalah sepi. Jadi kesunyian yang merupakan suatu hal yang sangat disukai teman-teman Goib itu, maka dia suka uh, singgah di tempat-tempat seperti itu, atau mungkin tanpa kita sadari tempat itu jadi markas dia gitu. Karena alasnya apa? Karena kalau siang mungkin dipakai aktivitas manusia, tapi kalau malam mungkin jadi aktivitas dia gitu. Tapi sebenarnya seperti saya katakan dalam video-video saya yang berikutnya, mereka adalah juga suatu teman yang punya etika. Jadi mereka tidak akan mengganggu selama tidak ada saling melecehkan atau kita menyepelekan mereka atau mengganggu mereka lah. Tidak ada saling mengganggu, bisa fine-fine aja, jadi berjalan dengan normal tanpa ada suatu perselisihan atau bagaimana. Yang penting kehidupan itu damai-damai aja. Jadi walaupun kita beda dimensi atau seperti saya katakan terus saya kemarin beda frekuensi, tetapi kita bisa hidup damai-damai aja. Oke, saya akan sebelum saya panjang bercerita tentang rumah besar atau gedung-gedung yang besar, saya akan bercerita dengan pengalaman saya. Jadi suatu ketika saya itu kerja di perusahaan Jepang, ya kan. Terus saya itu dapat shift normal shift, jadi saya nggak pernah masuk malam. Dan suatu ketika ada urgent case, jadi ada kawan saya yang dia tidak bisa masuk malam dan dia request sama bos untuk selalu masuk pagi. Akhirnya saya dijadikan partnership dia gitu. Jadi kerja saya dipindah ke malam, dan kawan saya itu karena dia perempuan baru melahirkan, jadi dia maunya shift pagi. Jadi dia tidak mau rolling shift karena anaknya masih kecil. Karena case-nya adalah sesuatu yang urgent dan manusiawi, makanya saya mau menerima gitu. Jadi saya tidak protes karena ya kita menolong teman kita sendiri gitu. Jadi kisah awal mulanya seperti ini teman-teman. Awal pertama saya masuk malam, saya biasa kalau kerja itu jam kerja saya jarang menongkrong di luar perusahaan. Jadi masih dalam area lingkungan perusahaan gitu, saya nggak pernah nongkrong di luar. Tapi hari kedua saya kerja di shift malam, teman-teman security mengajak saya untuk keluar jam 12 malam. Di atas jam 12 itu berarti habis istirahat malam ya. Teman security memohon saya untuk bisa mau diajak ke depan di atas jam 12 malam. Jadi ya karena hanya kata mereka cuma sebentar ya. Oke, dia bicara ini penting Pak. Dia manggil saya Pak karena di posisi itu saya in charge di malam hari. Jadi dia bilang panggil saya Pak. Jadi dia bilang sama saya security itu, Pak nanti mohon ya Pak, nanti saya ajak Bapak keluar di atas jam 12. Jadi saya jawab, keluar di mana nih? Enggak Pak, cuma di depan perusahaan aja supaya Bapak tahu kondisi aja gitu. Jadi saya tambah berpikir panjang, saya bilang oke, saya bilang gitu kan. Jadi tiba saatnya teman-teman jam 12 malam security itu datang ke ruangan saya. Terus Pak, kata security itu ya, manggil saya Pak, yuk Pak kita keluar dulu Pak, ada yang mau saya tunjukin, kata security itu. Jadi karena
tanpa saya berpikir yang neko-neko, saya bilang oke, sebentar, saya selesaikan satu case, saya bilang gitu. Terus dia bilang oke pak, dia sambil nungguin saya menyelesaikan satu kerja yang tinggal sedikit saya selesaikan dulu. Habis itu dia ajak saya keluar. Waktu saya ajak di keluar, itu kan di perusahaan itu di depan, kalau malam itu ditaruh satu meja dan kursi. Jadi di samping depan pagar perusahaan itu ada pos security. Jadi malam itu yang jaga dua, satu di pos, ya kan? Yang satu di depan pintu masuk ke ruang kerja produksi lah gitu. Itu ada meja, ada security, satu di situ, yang satu di pos. Tapi malam itu waktu diajak saya keluar, itu yang pos itu juga bergabung yang di meja. Jadi mereka duduk berdua di situ, terus saya duduk di sampingnya. Pertama saya nggak ngerti apa maksud mereka gitu. Saya bertanya, ada apa nih, saya bilang gitu. Enggak, bapak duduk sini aja, kata security bilang gitu. Tapi pas saya duduk itu kayak saya bingung gitu, ini sebenarnya mau dia apa gitu. Saya diam, terus bilang, security bilang gitu, tenang pak, tunggu sebentar lagi, dia bilang gitu kan. Nah saya tunggu sebentar teman-teman. Pas jam 12 lewat, saya kurang tahu lewatnya berapa, pokoknya jam 12 lewat lah waktu itu. Karena waktu dia ke ruangan saya kan udah jam 12-an ya, jadi saya keluar. Dari luar pun saya masih menunggu, saya minta kejelasan mereka pun dia nggak jelasin gitu. Jadi saya tetap duduk bertiga gitu kita duduknya bukan di meja, tetapi kalau di perusahaan mau masuk ruang perusahaan itu kan ada tangga gitu, tangga itu kan. Kita duduk bertiga di atas tangga itu, tapi yang paling tinggi gitu. Jadi saya paling ujung, jadi security 2 itu di kiri saya. Terus saya tanya lagi, ada apa nih rupanya? Kok dari tadi nggak cerita-cerita, kata saya seperti itu. Tunggu sebentar pak, katanya security itu kan. Terus berselang beberapa menit saya bertanya seperti itu, tiba-tiba bulu kuduk saya ini berdiri teman-teman. Saya udah agak bertanya-tanya, ada apa nih, merinding gitu, saya sangat merinding sekali gitu kan. Terus tangan saya kok sejuk kali ya, ada apa gitu kan. Tapi saya belum sempat bertanya sama security tersebut, saya tetap diam kan. Terus tiba-tiba yang saya rasakan tuh, bulu kuduk saya ini tiba-tiba kayak merinding sekali, kayak gimana kalau orang bulu berdiri itu teman-teman, kan kayak kering gitu, kayak sawah sejuk, terasa ada angin sejuk lewat gitu kan. Saya jadi tegang teman-teman, apa nih kira-kira. Terus biar ketegangan saya itu, security itu pegang saya, jadi pegangin saya gitu kan. Jadi waktu security itu pegangin saya, dia sambil bilang gini, pak, coba bapak perhatikan, sebentar lagi ada satu kejadian yang harus bapak tahu, karena bapak baru pertama kali masuk malam, karena nanti tiap malam bapak pasti akan menemui ini, dia bilang gitu kan. Jadi kan tadi saya merasa bulu kuduk saya kan merinding gitu kan teman-teman, dan saya melihat ada angin sejuk lewat gitu kan. Jadi waktu security bilang seperti itu, saya bilang, jangan bikin saya bingung, saya bilang gitu kan. Ya pak, sebentar lagi, kata security. Terus dia bilang gini, dia menunjuk ke atas itu, jadi di depan kami
duduk bertiga teman-teman tuh ada tiang bendera yang tinggi. Kalau di perusahaan kan tuh depannya ada tiang bendera ya, tiang bendera tinggi yang dari bawah tuh bisa lama-lama ujungnya kan semakin mengecil gitu, itu tinggi. Terus saya nunjuk ke bendera itu. Waktu itu yang ditunjuk bukan paling tinggi ya, agak di sedang ditunjuk. Sambil pegang saya dan coba Bapak perhatikan nggak tiang bendera itu. Jadi kan saya kan jadi waktu itu tuh kan saya sudah agak sedikit tegang gitu kan, karena tiba-tiba duduk saya berdiri, terus dia menengok, dia tunjukin tuh Pak, tengok Pak tiang bendera itu. Dia perhatikan tiang bendera itu pasang nggak ada apa-apa gitu kan. Saya perhatikan apa yang dia instruksikan sama security itu, saya perhatikan. Coba Bapak perhatikan, Bapak nampak nggak? Jadi saya diam aja gitu kan, sampai bilang, nampak tiangnya, saya bilang gitu aja. Jadi saya tersenyum, security itu bilang, coba Bapak perhatikan lagi, Bapak nampak nggak? Jadi karena pertanyaan itu kayak teka-teki, jadi saya semakin tegang gitu kan teman-teman. Terus bilang, iya saya nampak tiang bendera itu, saya nampak. Terus security itu bilang sekali lagi, coba Bapak perhatikan apa yang terjadi dengan tiang bendera itu. Terus saya perhatikan teman-teman, tiang bendera itu semakin kayak berguncang-guncang gitu. Dari yang pertama di arah tunjuk kan belum terlalu tinggi ya, masih di bawah setengah bendera itu kan. Saya tengok memang kok bendera itu guncang-guncang ya, tiang itu ya. Terus saya perhatikan terus kan, sampai di tengah semakin berguncang kan, semakin agak ketinggian dia kan batang bendera itu kan semakin mengecil ya, jadi keberguncangan semakin kuat gitu teman-teman, semakin kuat sampai terus waktu mau mendekati bendera yang di atas, security itu bilang sama saya lagi, coba Pak, Bapak perhatikan tuh atas bendera itu, Bapak lihat nggak bendera itu berkibar nggak? Kata security tersebut. Saya bilang enggak, karena kan nggak ada angin. Coba Bapak perhatikan lagi, betul kan Pak, nggak ada angin? Nggak ada angin, jadi kenapa harus berkibar? Saya bilang gitu kan. Coba Bapak perhatikan. Jadi saya tertegun, semakin merinding. Saya kan, apa ya dimaksud security ini? Tadi yang ditunjuk tiang bendera itu bergoyang-goyang sampai ke atas. Waktu pas sampai puncaknya itu teman, itu ujung bendera itu kan udah mulai tiang itu kan tangkai itu batangnya itu kan semakin kecil ya, itu buku yang semakin kencang gitu teman. Saya perhatikan saja, ada apa nih, kenapa tiang itu bisa bergoyang seperti itu, aku bilang gitu. Kita tengok benderanya tidak berkibar, tapi kenapa dia bisa berguncang seperti itu? Jadi saya bertanya itu agak lirih gitu kan teman-teman, sahabat-sahabat semua agak tegang saya bikinnya. Lalu security itu menjawab, itulah Pak yang saya akan tunjukkan sama Bapak. Kalau Bapak shift malam, Bapak harus tahu itu, katanya. Jadi apa hubungannya itu dengan bendera? Itu adalah kawan kita yang kita tidak bisa nampak lihat Pak, tapi dia selalu muncul di atas jam 12 malam ke bendera itu, katanya. Dan dia selalu naik. Jadi security itu akhirnya menceritakan sama saya, dia itu selalu muncul Pak di atas jam 12, pokoknya jam 12 lewat lah, dia selalu muncul. Dan dia suka naik di tiang bendera ini sampai ke ujung, dan di atas di ujung bendera itu dia suka main-main mengoncat-koncat tiang itu, katanya. Jadi kalau suatu ketika Bapak tahu, Bapak jadi nggak terkejut, karena siapa tahu waktu dia muncul itu, waktu dia pas mau naik itu dia menampakkan wujudnya. Kalau Bapak nggak tahu, pasti Bapak akan terkejut, kata security itu tersebut. Jadi akhirnya saya paham apa yang dimaksud security tersebut.
Terus saya ke belakang gitu kan teman-teman, saya bilang, dia asalnya dari mana? Saya agak terbata-bata gitu menanyakan sama dia. Terus security itu menunjukkan gedung di sebelah tempat saya duduk itu. Jadi perusahaan kami itu ada 2 gedung gitu teman-teman. Yang gedung sampingnya itu, yang atas itu kosong, nggak kita pakai. Yang kita pakai lantai 1 aja. Jadi yang atas itu yang kita pakai cuman yang separuh di depan untuk berkantoran gitu kan, untuk ruang kantor lah. Jadi yang atas belakang itu nggak dipakai. Dari security itu menunjukkan gedung sebelah. Dia menunjukkan, Bapak tengok itu ada jendela yang terbuka di gedung sebelah itu. Dia asalnya dari sana Pak, dia bilang gitu. Di theater dengan mengangguk-angguk, saya kan agak cemas-cemas sedikit gitu kan. Oh, saya bilang gitu. Jadi karena saya paham apa yang dimaksud security tersebut. Jadi kata security tersebut, dia itu mamak sama anak Pak. Saya pernah dinampainya di jendela itu. Kata security itu cerita sama saya yang diminta. Saya pernah dinampainya pas saya jaga di pos. Nah, dari pos itu kan nampak Pak jendela itu. Kita duduk ini kan nampak Pak jendela itu. Tapi kalau dari pos lebih jelas karena pos kita kan agak ke depan Pak, jadi lebih nampak lebih jelas. Dia pernah nampain saya. Terus saya pikir itu adalah operator kita yang tersesat di jalan. Jadi saya buka gedung yang kedua itu, gedung samping kita itu Pak, gedung 2 itu. Saya naik ke atas, cari sana nggak ada. Baru itu saya baru sadar, oh dia ternyata bukan pegawai perusahaan. Terus saya turun lagi. Terus saya tahu pas dia main ke sini, ke tiang itu, saya nampak dia. Jadi semua security yang di sini udah tahu Pak. Bahkan anak-anak yang yang masuk malam rata-rata dia udah tahu, karena kami selalu melarang kalau di atas jam 12 anak-anak nggak boleh izin keluar lagi. Maksudnya di area sini nggak boleh. Jadi saya mangkuk-mangkuk, oh itu penyebabnya. Terus security itu bilang, ada berapa ruangan Pak, yang di dalam juga ada, yaitu di ruang QC sama kantin tuh. Kalau Bapak malam di atas jam 12 mau ke sana, tolong panggil kami Pak. Jadi Bapak jangan masuk sendirian ya. Saya baru mengangguk, oh itulah Mbak rahasianya yang shift malam. Jadi saya mohon supaya tidak ada Bapak tidak terkejut suatu ketika, maka saya mengasih tahu dulu kami sebagai keamanan di sini supaya Bapak tahu berapa titik ruangan yang malam yang kita biasanya malam nggak kita gunakan, tapi ada teman kita yang lain yang ada di sana. Masuk security tersebut adalah ini teman-teman, teman kita yang goib gitu. Jadi security tersebut mengisyaratkan sama saya supaya saya tidak sembarangan masuk itu pada malam hari. Setidaknya harus mengajak security gitu, karena security yang tahu betul kondisinya. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, itu kisah yang saya alami ya waktu saya kerja shift malam di perusahaan. Waktu itu perusahaan Jepang ya, saya kerja perusahaan Jepang. Ini sehubungan dengan tema kita tadi ya, tentang rumah besar dan bangunan gedung kan, atau sekolah. Jadi gini, bangunan yang besar itu kan pasti banyak ruangan ya teman-teman. Ruangan tersebut kan tidak semuanya sirkulasi udaranya bagus kan, apalagi kalau kondisi malam hari ya kan. Misalnya terusnya ada yang
ruangan yang mungkin tidak dipakai dan dia lembab, ya kan. Udara malam hari tentunya kan lebih sejuk teman-teman ya, lebih sejuk, dan ruangan itu banyak, jadi ada beberapa ruangan yang malam hari nggak ada aktivitas manusia atau nggak dipakai, jadi ruangan itu nampak jadinya lembab. Dan perlu kita ketahui teman-teman, seperti yang video-video saya yang sebelumnya, kalau teman-teman mengikuti video saya dari yang pertama sampai yang 7 itu kan saya menceritakan bahwa teman-teman gaib ini energi dia lebih tinggi ya di malam hari, walaupun dia tidak menutup kemungkinan dia juga bisa muncul atau menampakkan diri di pagi, siang hari maupun sore. Cuman di malam hari ya kan, dari pengalaman saya pribadi, dia tuh punya energi yang lebih kuat, jadi mereka banyak melakukan aktivitasnya di malam hari. Jadi teman-teman boleh buktikan ya, waktu malam hari datang ke sekolah dalam kondisi yang mungkin gelap ya, tidak ada penerangan, sedikit penerangan, teman-teman boleh cek di situ. Kalau malam-malam pasti akan melihat teman-teman kita, tanda kutip tidak nyata ini, banyak dia di situ, entah dia melakukan aktivitas apa sesama teman mereka gitu kan. Tapi saya katakan banyak, karena apa? Karena ke suasana malam hari kan, apalagi nggak terlalu terang ya, pertama terlalu terang, udaranya lembab, satu hal yang mereka sangat sukai gitu. Jadi kalau sekolah atau perusahaan ya kan, atau rumah besar yang nggak terlalu banyak penghuni yang gelap, pasti mereka akan mudah datang gitu, karena mereka merasa itu kayak tempat yang menyenangkan bagi mereka untuk datang atau bersosialisasi dengan teman-teman mereka, atau mereka bukan hanya sekedar mampir atau yang mereka suatu area di mana mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman mereka gitu. Jadi dengan kata lain ya kan, kalau kan ada ruangan besar ya kan, atau gedung atau sekolah ya kan, atau rumah besar, itu terutama rumah besar ya, itu diusahakan kalau malam ya jangan terlalu gelap gitu. Pengertiannya kenapa? Karena kita ketahui bahwa teman-teman gaib kita itu kan lebih banyak mereka suka muncul di malam hari gitu, malam hari, dan mereka kelihatannya malam hari itu energi dia lebih kuat, dan mereka tentunya mencari tempat bermain ya, bermain kalau nampak banyak gedung ya kan, gedung atau rumah besar atau sekolah gitu kan, yang nampak malam tuh kosong, mesti mereka akan singgah di sana, entah apa mereka. Makanya teman-teman, biasanya kita sering mendengar suatu kisah atau cerita ya, kalau ada orang punya rumah besar ya kan, penghuninya cuma sedikit ya kan, ruangannya tidak terlalu terang, dalam arti dia banyak ruangan yang tertutup ya, tidak banyak kaca, jadi tidak ada jendela yang lebar-lebar, jadi sinar matahari nggak masuk. Biasanya penghuni rumah tersebut sering dia berpapasan atau bertemu dengan teman-teman kita yang gaib. Pada intinya teman-teman, kalau si pemilik rumah itu dia merasa itu area milik dia dan dia merasa tidak perlu takut, saya kira SOG akan fine-fine aja. Karena seperti video-video saya yang sebelumnya ya,
teman gaib kita ini juga tahu etika. Dia tahu etika, mungkin karena dulu dia mungkin ikut tinggal di situ karena dia tahu pemiliknya apa, walaupun kita nggak ada komunikasi, tapi kan teman-teman gaib ini kan dia tahu etika, dan mudah-mudahan yang biasa yang masuk itu yang tahu etika, karena memang ya ada satu dua yang nggak tahu etika, tapi mayoritas seperti manusia lah, pasti dia juga mayoritas dia ada etika, dan dia pasti dia menghargai juga pemilik rumahnya gitu. Cuman kan kadang namanya manusia kan nyalinya beda-beda ya, ada yang merasa tidak terganggu, ada yang merasa ketakutan gitu kan, ya wajar dong takut karena penampakan mereka yang lain. Di sini teman-teman, kalau rumah besar itu dia punya banyak ruangan, tetapi ruangan itu tidak terlalu gelap, siang hari, malam penerangan bagus ya kan. Terus paling lebih bagus lagi sih kalau penghuninya juga banyak, karena kalau penghuninya banyak itu otomatis ruangan yang kosong kan nggak terlalu banyak teman-teman, walaupun ada tetapi kan kiri kanannya masih masih sering dilalui aktivitas penghuninya walaupun malam hari. Jadi mungkin teman-teman gaib kita enggan gitu kan, karena nampak aktivitasnya ramai gitu kan. Seperti video saya yang sebelumnya itu kan saya selalu menceritakan kalau ramai orang ya kan, dia kan agak enggan gitu kan, enggan untuk ikut tinggal begitu teman-teman. Jadi rumah besar sangat menyenangkan ya kan, tentunya menambahkan suatu kemewahan, keindahan dan kenyamanan, apalagi kalau kita tunjang dengan penghuninya yang banyak, lebih terasa lebih nyaman lagi ya kan. Kalau penghuninya sedikit ya, penghuni yang ada di dalam juga harus lebih lebih berani dalam arti kalau menghadapi atau ke tempat-tempat yang itu gak terlalu takut, itu akan lebih bagus ya kan. Sehingga walaupun ada teman-teman gaib yang ikut tinggal di dalamnya, sang pemilik rumah atau penghuni rumah tetap menikmati karena merasa tidak terganggu. Jadi intinya sih pada si penghuni itu sendiri ya, penghuni rumah tersebut ya, kalau mereka merasa jemaah yang ada di ruangan itu dia tahu dan dia merasa menikmati, dia tidak berpikir tentang ada pengganggu, ya tentunya semuanya akan jadi biasa-biasa saja. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut dengan kisah dengan ruangan yang atau gedung yang lain ya kan, mungkin saya akan lanjutkan ke video berikutnya ya. Ini untuk yang tema kita ini, kita lanjut ke video yang berikutnya. Jadi untuk kali ini, jadi intinya teman-teman, pemilik rumah harus merasa bahwa dia yang paling berhak ya untuk mengatur dan menentukan di rumah itu. Jadi kalau ada teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang gaib yang ikut tinggal di situ, jadi pemilik rumah harus tidak boleh takut, tetapi harus berpikir bahwa dia juga bisa mengatur gitu. Jadi dengan adanya keberanian yang yakin pada dirinya bahwa rumahnya tidak ada apa-apa dan dia nyaman, saya yakin pemilik rumah juga akan menikmati kondisi rumahnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu ada suatu kecemasan atau gangguan tersebut, karena saya yakin kalau pemilik rumahnya mempunyai sifat seperti itu,
Saya yakin penghuni yang tidak diundang pun akan menghargai dia walaupun dia ikut nebeng tinggal di situ. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk storynya pembahasan kita ini untuk next videonya ya. Jadi kita tadi belum membahas tentang patung ya. Saya membahas sekaligus tapi takutnya terlalu panjang ya. Jadi tadi gedung juga belum kita bahas, baru pohon rumah besar kan. Jadi kita bahas pada next video. Kita anggap ini adalah yang bagian pertama. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada next video saya. Jangan lupa untuk selalu support dan subscribe ya kan video saya ini, channel saya ini, dan selalu ikutin kisah-kisah saya yang akan saya bahas di sini dari pengalaman saya dan analisa saya tentang teman-teman kita yang goib atau sahabat-sahabat kita yang goib ya, bahwa kita hidup bisa saling menghargai dan saling berdampingan walaupun kita punya dimensi yang beda atau frekuensi yang beda. Jadi ketakutan adalah hal wajar, tapi kita bisa meminimais suatu ketakutan tersebut dengan kita mengetahui bagaimana sih teman atau sahabat yang goib itu kita sebenarnya. Oke, ikutin channel saya terus dan selalu support saya supaya saya lebih semangat untuk menuangkan kisah saya dan analisa saya dalam video-video saya. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, support, dan share video saya ini. Bye bye.